Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Hari ini ketemu lagi sama Kak Naval dan juga Kak Sarah. Kita di sini mau sama-sama memuji Tuhan di hari Minggu yang cerah ini adik-adik. Nah, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita mau siapkan hati kita, pikiran kita. Jadi kakak mau ajak adik-adik untuk lipat tangannya, tutup mata dan tundukkan kepala. Kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur terima kasih Bapak, kami di sini boleh bertemu lagi bersama adik-adik Bapak. Kami bersyukur, berterima kasih biar kami sama-sama boleh memuji nama Tuhan dan juga meninggikan nama-Mu dimanapun kami berada. Biarpun kami di rumah kami masing-masing, tapi Tuhan yang selalu sampai kami, membimbing kami, melindungi kami dari segala hal yang kurang baik. Tuhan Yesusku, berkatilah ibadah hari ini sehingga berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhanku, haleluya, amin. Adik-adik, kita sudah berdoa tadi, sudah bersaat teduh. Nah, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan dan kita mau siapkan agar hati kita bersuka cita. Maka itu kakak mau ajak adik-adik untuk sama-sama bangkit berdiri dan kita mau angkat pujian adalah sukacita di hatiku. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan siapa? Diberikan Tuhan. Aku bersyukur, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam. adalah sukacita di hatiku. Adalah sukacita di hati. Di mana? Di hatiku. Di mana? Di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. aku bersyukur. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalamku. Nah, adik-adik, gimana? Sudah bersukacita semua? Udah. Sudah dong pastinya. Nah, adik-adik, hari ini kakak dari sini ada yang mau membawakan firman Tuhan. Kira-kira siapa ya? Siapa nih? Kak Sarah atau Kak Naval? Nah, nanti kita lihat aja ya adik. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mengangkat satu pujian lagi. Baca kitab suci. Berdiri nggak nih Kak Naval? Masih berdiri dong adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, Doa tiap hari. doa tiap hari. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mampu. Kita mau angkat sekali lagi. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap Apa? hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kau mampu. Kalau mau tunggu. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Sarah. Kak Sarah boleh pimpin kita di dalam doa. Yuk adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari baru telah Tuhan berikan dan hari ini juga adik-adik sekolah minggu boleh bertemu lagi dengan Kak Sarah, Kak Naval, ataupun guru sekolah minggu yang lainnya di minggu-minggu sebelumnya Tuhan. Sekarang Tuhan kami sudah memuji nama Tuhan dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan bersama mama papa atau adik kakak ataupun sendiri Tuhan, tapi kiranya Tuhan yang menemani kami. Terima kasih Bapak, haleluya, amin. Amin. Nah, Kak Naval, hari ini kita mau dengerin
satu cerita nih Kak Naval. Apa tuh Kak Sarah? Ceritanya tentang tokoh Alkitab. Adik-adik ada yang bisa nebak? Siapa ya adik-adik? Ayo. Kakak kasih deh petunjuk. Orang ini seorang bapak-bapak adik-adik. Ya, jenggotan nggak ya kakak kayak Kak Naval? Waduh, harusnya ya Kak Naval. Nah, bapak ini adalah orang Yahudi. Kak Naval bisa tebak nggak siapa? Bapak Paulus. Belum ya? Oh, deket, mendekati adik-adik. Jadi bapak ini teman dekat banget sama Bapak Paulus, sama-sama memberitakan firman Tuhan dari kota ke kota lainnya. Wah, Tahu nggak Kak Naval siapa? siapa ya Kak? Adik-adik tahu siapa? Betul banget. Itu siapa tuh? Bapak Barnabas. Wah, Bapak Barnabas. Hari ini kita mau belajar gimana sih Bapak Barnabas itu menjadi berkat buat orang lain, Kak Naval. Nah, udah gak sabar kan Kak Naval ceritain gimana nih? Pastinya dong, sama kayak adik-adik di rumah. Betul. Tapi sebelumnya, kalau misalnya adik-adik punya Alkitab, adik-adik bisa pegang Alkitabnya. Terus adik-adik buka Alkitabnya di Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai 30. Kalau adik-adik udah bisa baca, adik-adik bisa baca sendiri. Tapi kalau misalnya adik-adik belum bisa baca, adik-adik bisa minta tolong mama, papa, ataupun adik biasanya belum bisa ya adik-adik, kakak untuk bacain buat adik-adik atau nemenin adik-adik ya. Nah, dibaca dulu ya. Oh, jadi gitu Kak ceritanya di dalam Alkitab. Pasti adik-adik yang di rumah juga sudah membaca Alkitabnya kan? Betul banget Kak Naval. Tapi kita ceritain lagi ya Kak Naval. Iya dong. Siapa tahu adik-adik di sini belum bisa baca, terus belum ada mama papa yang bisa nemenin. Nah, jadi adik-adik, waktu itu Bapak Barnabas, sebelumnya tadi orang apa? Kenapa? Bapak Orang Barnabas? Yahudi. Orang Yahudi itu tinggal di Yerusalem pada saat itu. Nah, pada saat itu Bapak Barnabas kerjaannya memberitakan firman Tuhan adik-adik. Sama seperti Bapak Paulus. Kemudian pada saat itu juga jemaat di Yerusalem meminta Bapak Barnabas untuk pergi ke Antioquia, Kak. Kenapa ya Kak Bapak Barnabas disuruh ke Antioquia? Nah, Bapak Barnabas waktu itu disuruh ke Antioquia untuk memberitakan firman Tuhan kepada orang Yahudi dan Yunani. Jadi waktu itu para rasul dan Bapak Barnabas itu diminta untuk memberitakan firman Tuhan ke berbagai kota adik-adik, termasuk ke Antioquia waktu itu. Nah, tadinya Natal itu tuh cuma memberitakan firman Tuhannya ke orang-orang Yahudi aja, tapi karena orang lain seperti orang Yunani itu tertarik sama firman Tuhan, akhirnya juga orang-orang Yunani itu ikut diceritakan oleh Bapak Barnabas soal firman Tuhan gitu. Jadi di Antioquia itu mendapatkan firman Tuhan dari Bapak Barnabas tadi ya? Betul, tapi Bapak Barnabas nggak sendirian Kak Naval. Oh gitu Kak, kira-kira dengan siapa ya? Nah, Bapak Barnabas itu ngajak temennya yang tadi Kak Naval udah sebut siapa sih namanya? Ayo, siapa ya? Ayo tadi kakak sudah disebutin di awal. Bapak Paulus. Jadi Bapak Barnabas mengajak Bapak Paulus untuk ke Antioquia Kak Naval. Nah, waktu itu ketika sudah di Antioquia itu jemaat di situ mengetahui adik-adik bahwa di daerah lain namanya Yudea, namanya apa kan Pak? Yudea. Di Yudea akan ada kelaparan besar adik-adik. Wah, Nah, kelaparan. mendengar itu Bapak Barnabas dan juga Bapak Paulus itu mengajak jemaat di Antioquia, orang-orang gereja di Antioquia untuk memberikan bantuan karnaval kepada orang-orang di Yudea. Kayak sumbangan gitu kan? Betul, ada yang ngasih uang, ada yang ngasih biasanya Beras. makanan, iya hasil panennya, ladangnya gitu, buat musibah kelaparan di sana gitu. Nah, adik-adik dari cerita ini Bapak Barnabas terlihat sekali ya karnaval baik, terus mau menjadi saluran berkat ya adik-adik. Karnaval berkat tuh apa sih karnaval?
berkat itu apa yang bisa kita berikan ke orang lain? Asal berkat tuh dari mana kan Naval? Asalnya dari Tuhan Yesus. Betul, Bapak Barnabas itu diberkati sama Tuhan. Tapi gak cuma sampai situ, Bapak Barnabas juga menolong atau membantu orang-orang di sekitarnya sehingga Bapak Barnabas menjadi saluran berkat. Yang tadi kelaparan tadi ya Kak ya? Betul. Nah, tapi bukan cuma Bapak Barnabas, adik-adik kita, Kak Naval, Kak Sarah, terus adik-adik di sini itu juga harus menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kak Naval, kalau di rumah, Kak Naval jadi saluran berkat, contohnya gimana Kak? Contohnya kakak nyuci piring, kakak nyapu, kakak ngepel, bantuin mama dan papa ada yang ada di rumah. Oh, bantu mama papa ya Kak. Kalau aku Kak Naval, Kak Sarah itu tuh ngebantuin mama papa juga. Terus kadang juga bantuin teman adik-adik. Kalau ada yang jatuh, Kak Sarah bantuin temen. Atau bantuin juga guru kalau misalnya ada kesulitan, minta dihapusin papan tulis. Pokoknya banyak sih adik-adik. Nah, kalau adik-adik kira-kira udah jadi saluran berkat gimana adik-adik? Nanti adik-adik bisa cerita ya kalau udah sekolah minggu lagi ke gereja ya Kak Iya, Naval? cerita sama kakak-kakak yang ada di sekolah minggunya. Betul. Nah, kita mau belajar nih adik-adik dari Bapak Barnabas dan juga Bapak Paulus bahwa kita harus jadi saluran berkat. Kita menolong banyak orang supaya kita sebagai anak-anak Tuhan itu bisa dilihat, oh hebat ya Kak Naval, baik banget sebagai anak Tuhan. Aku mau dong, aku mau tahu siapa Tuhan Yesus. Gitu adik-adik. Nah, cerita hari ini gitu aja dulu adik-adik. Kita mau berdoa lagi. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau melalui Kak Naval dan Kak Sarah kita boleh mendengarkan firman Tuhan lagi Tuhan mengenai Bapak Barnabas Tuhan dan juga Bapak Paulus yang menjadi saluran berkat yang mau menolong orang-orang Yudea yang akan mengalami kelaparan Tuhan. Kiranya Kau yang berkati Tuhan, berkati adik-adik sekolah minggu supaya adik-adik sekolah minggu bisa juga mau membantu orang tua, membantu kakak adik, membantu juga teman-teman, ataupun membantu orang lain yang sedang kesusahan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, haleluya, amin. Adik-adik, tadi sudah mendengarkan sedikit dari firman Tuhan tentang Bapak Barnabas dan juga Bapak Paulus, di mana dia jadi berkat. Tadi sudah dibawakan oleh Kak Sarah, kita mengucapkan terima kasih ya. Terima kasih Kak Sarah sudah bagiin firman Tuhan ke adik-adik yang ada di rumah dan juga termasuk kakak yang ada di sini. Adik-adik, kakak mau ucapin selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Dan semoga berkat Tuhan selalu menyertai adik-adik. Dan jangan lupa nanti kalau ada kuenya bagi-bagi ke gereja. Oke, adik-adik kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau angkat pujian, disiapkan persembahannya. Nanti persembahannya boleh adik-adik kumpulkan ke orang tua adik-adik. Atau adik-adik bersama dengan orang tua boleh membawanya ke gereja dan dimasukkan ke kotak yang ada di gereja. Kita mau persembahan, kita mau angkat pujian, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Angkat sekali lagi, mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, apa yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Oke, kita mau bersatu dalam doa untuk doa persembahan kita pada hari ini. Tuhan Allah Bapa kami, puji syukur, terima kasih Bapa. Tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Bapak Barnabas dan juga Bapak Paulus yang didoakan oleh Kak Sarah.
Dan juga Bapak, kami sudah memberikan persembahan sukarela ini Bapak, biar persembahan yang kami berikan ini bisa menjadi kebesaran bagi kerajaan-Mu dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga orang-orang yang membutuhkan pertolongan dari tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesusku, juga kami berdoa untuk adik-adik yang berulang tahun di minggu ini. Tuhan yang tambahkan terus umurnya, Tuhan yang terus tambahkan berkatnya, dan kami percaya Bapak, anak-anak Tuhan pasti akan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang bisa menjadi berkat dimanapun dia berada, baik di rumah, di sekolah, di lingkungan tempatnya tinggal Bapak, dan juga di gereja. Tuhan Yesusku, biar nama Tuhan saja yang selalu kami puji dan kami permuliakan, karena Engkaulah Raja dan Engkaulah yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhanku, haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah persembahan, sudah sama-sama memuji nama Tuhan, dan juga kita sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, dan kita sudah di ujung ibadah kita pada hari Minggu ini. Dan jangan bersedih karena kita akan bertemu lagi di minggu-minggu yang akan datang dengan kakak-kakak yang lainnya. Kalau gitu, kita mau tutup ibadah pada hari ini dan kita mau angkat pujian Aku Anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, hidupku jadi miliknya. Aku anak Tuhan. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, Hidupku miliknya. hidupku jadi miliknya. Tanganku, Tanganku, kakiku, kakiku memuji Tuhan. mulutku, Mulutku, hatiku bersorak bagi Dia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, tak mau serupa dengan dunia. Aku anak Tuhan zaman sekarang, Miliknya. jadi miliknya. asik. Oke, kita mau tutup ibadah pada hari ini. Kak Sarah akan tutup kita di dalam doa. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pujian, untuk firman, untuk persembahan, dan juga berkat-berkat lain yang gak bisa kami sebutkan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Ingatkan kami Tuhan bahwa semua berkat, semua hadiah yang telah Tuhan berikan kami itu nggak boleh cuma berhenti di kami Tuhan, tapi kami juga harus membantu teman kami, orang tua kami, ataupun orang-orang di sekitar kami Tuhan. Kiranya Engkau yang berkati, kami mau menjadi Bapak Barnabas seperti Bapak Barnabas yang menjadi saluran berkat bagi orang lain Tuhan, yang suka menolong orang lain. Tuhan, kiranya Engkau yang berkati sehabis ini adik-adik sekolah minggu mau melakukan aktivitas lainnya, mau belajar, bermain, ataupun pergi. Kiranya Engkau yang berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan minggu depan kita boleh bertemu lagi, belajar firman Tuhan lagi, dan kita melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.